Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kini hadir kembali untuk Anda. Mohon maaf untuk keterlambatan hasil ramalan ya. Padahal sudah masuk hari ketiga edisi di bulan Oktober untuk ramalan 12 zodiak dan 12 show ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk hasil ramalan urutan ke-8 saya ambil untuk orang yang bersyok kelinci ya. Nah, jadi untuk teman-teman kali ini saya akan meramalkan tentang bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi kehidupan negatif dan positifnya. Ya, jadi teman-teman di sini untuk kamu orang bersyok kelinci kita akan melihat, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara lebih detail untuk kamu orang yang bersyok kelinci, terkenal dengan luwesnya dalam pergaulan, terkenal dengan baik hatinya, lemah lembut dan tata krama. Ya, punya ramah sopan santun dalam membuat apa yang menjadi keyakinannya dalam kehidupan dia ya. Untuk kamu orang yang bersyok kelinci terkenal dengan keterampilan, bakat kemampuannya yang cukup berkembang pesat dan cukup memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam apa yang bisa disikapi dengan kebaikan ya. Jadi biasanya untuk orang bersyok kelinci ya, biasanya selalu menuntut dan selalu memaksakan sesuatu hal yang baik ya. Jika tidak baik maka tidak akan dilakukan dengan penuh penjiwaan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat untuk kamu orang syok kelinci dimasuk di bulan Oktober ini bagaimana. Kita akan memulai saja dengan mengambil kartu pertama. Pertama kita akan melihat dulu bagaimana dengan bentuk perjalanan hidup kamu dari segi baik buruknya yang akan kamu jalankan. Pertama di sini ada kartu Wallenbin, Mount Warning, Golden Palace ya. Nah, untuk kamu orang yang bersyok kelinci, ini kalau yang saya lihat adalah perjalanan hidup kamu, siklus kehidupan yang kamu lalui. Ini mengenai tentang sebuah takdir dan sebuah kesempatan. Jadi sesuatu nasib kehidupan yang akan kamu jalankan di sini adalah sebelum kamu dilahirkan kamu sudah tersusun rapi nasib kehidupan kamu seperti apa. Sebuah takdir, sebuah nasib, dan sebuah kesempatan akan selalu diberikan kepada orang yang bersyok kelinci dengan niat hati yang baik, dengan ketulusan. Ya, sebuah kepuasan dan kegembiraan yang akan kamu sikapi. Jadi kamu bisa melewati menjalankan sebuah kehidupan kamu di bulan Oktober dengan penuh kerendahan hati, dan mungkin kamu bisa membuat sesuatu kehidupan kamu bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya. Itu juga kedua, di sini Golden Palace. Bentuk gambaran kehidupan kamu di sini adalah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capaikan, apa yang kamu butuhkan selalu lebih dari cukup apa yang bisa kamu capai, apa yang bisa kamu maksimalkan dan bisa kamu berikan dengan sepenuh hati kamu. Jadi apapun yang kamu sikapi dengan apa yang akan kamu berikan, itu semuanya tuh bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah gambaran bahwa kamu tuh tidak pernah ataupun tidak perlu takut dalam menghadapi sebuah kesulitan. Kesulitan apapun, sebuah hambatan halangan bisa kamu lewati dengan secara lebih bertahap ya. Nah, jadi ini adalah bentuk gambaran. Jadi kamu rendah hatilah dan secara terus hati dalam mewujudkan keinginan kamu, hidup kamu seperti apa yang akan kamu sikapi supaya di bulan Oktober bisa mendapatkan sebuah hikmah dan berkah. Itulah bentuk gambaran perjalanan hidup kamu. Sebenarnya menurut saya sih bagus ya. Tapi untuk selanjutnya yang saya lihat masih belum bisa saya kasih tahu. Ini saya akan kasih tahu dengan lebih jelasnya ya. Yang akan kamu hadapi dalam mencapai sesuatu. Ini dari segi positif ya. Pemikiran yang positif di sini adalah ada kartu child dan ada kartu hardship ya. Kartu child ya, ini mengenai tentang sebuah bentuk gambaran anak-anak kecil ya. Di sini mengenai tentang sebuah jiwa batin dan sesuai dengan bentuk awal hidup kamu yang baru ya. Proyek baru, pekerjaan yang baru, mungkin perwakilan anak cinta dan kasih sayang seorang laki-laki dan perempuan ataupun lahirnya seorang anak ya. Tapi di sini adalah sebuah gambar anak mewakili hidup kamu yang baru. Sesuatu yang baru, sesuatu yang sebenarnya bisa kamu capai dalam waktu dekat. Ya. Nah, jadi di sini kartu di sini ada sesuatu yang mungkin bisa membawa sebuah kesedihan, tetapi di satu sisi ini mengenai tentang sebuah bentuk hubungan mitra bisnis
kerjasama. Mengenal tentang sebuah tahap-tahap mungkin pembentukan awal suatu hubungan yang baik dalam memberikan sebuah mitra bisnis ataupun hubungan yang bagaimana akan kamu langsungkan. Hidup kamu di sini adalah sesuatu yang memang bisa membawa dalam sebuah kebaikan, persahabatan, hubungan tentang sesuatu, petunjuk tentang apa ini dan kemana arahnya, ya. Nah, jadi yang harus kamu hadapi dengan sisi yang positif, ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kamu capai dengan baik, ya. Nah, dengan pengaruh emosional, sesuatu yang emosional yang positif, ini ada kartu ships dan ada kartu spouse. Kartu ships, pengaruh emosional yang cukup yang baik adalah kamu harus bisa mempengaruhi kehidupan kamu saat ini dengan sebuah reaksi yang positif, harus bisa memerangi, menghadapi ketakutan dan fobia kamu yang berlebihan. Ya, jadi kamu harus bisa lebih banyak memupuk sesuatu hal yang baik, yang positif dalam apa yang kamu incar. Ya, terus juga di sini kedua dengan kartu spouse, mengenai tentang sebuah hubungan, pasangan ataupun mitra bisnis. Yang saya lihat di sini adalah hubungan emosional yang positif, kamu harus bisa lebih banyak saling berbagi, saling memberikan sebuah sesuatu harapan. Mungkin di sini membentuk kembali sebuah hubungan yang baik, ya, dengan orang yang bisa membawa sebuah keuntungan dan kebaikan, ya. Jadi perangi emosional, fobia dan ketakutan yang berlebihan dan kembali membentuk sebuah hubungan yang baik dalam mencapai hubungan dan memulai hidup kamu yang baru, ya. Lalu bagaimana dengan sikap sesuatu yang harus kamu hadapi dengan sikap energi yang negatif? Pertama, ada fourth person, ada thief. Di sini, ya, kartu fourth person. Sesuatu sikap negatif yang bisa kamu hadapi, ya, yang harus kamu capai adalah orang palsu ataupun pihak orang ketiga. Kartu dengan seorang wanita yang licik, mengelak menyembunyikan depresi, ekspresi aslinya, ya. Dan di sisi lain ada sebuah bentuk pengintaian seorang pria yang misterius, agak jahat dalam topeng yang berpakaian mewah, ya. Nah, di sini adalah sebuah bentuk pria yang misterius, agak jahat dalam topeng, ya. Sehingga di sini kartu ini memiliki sebuah bentuk kekuatan yang bisa mengubah segala sesuatu hal yang baik, yang menguntungkan, menjadi lawannya, ataupun menjadi keuntungan menjadi sebuah kerugian. Bentuk kebohongan, pembohong, bahaya, dan tipu daya. Sehingga bisa juga mendapatkan sebuah daya pengkhianatan. Yang saya lihat di sini, kartu ini mengatakan bahwa kamu jangan terlalu banyak percaya, ya, karena yang saya lihat dengan pikiran yang negatif, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu yakini, itu sama saja kamu kurang adanya sebuah daya motivasi dan tahap pencapaian target yang akan dilakukan. Kurang adanya sebuah kejujuran dan lebih banyak penipuan. Sehingga orang-orang yang banyak bekerja di belakang kamu itu adalah termasuk sebuah lawan yang bekerja di belakang adegan, belakang panggung. Ya, ada sebuah bahaya, nasib buruk, dan mungkin pengkhianatan mungkin sebagai bentuk kehilangan sesuatu, ya. Jadi dengan kartu fourth person ini mengatakan tentang apa yang harus kamu sikapi dan apa yang kamu capai dengan setulus hati kamu. Terus yang kedua, dengan kartu thief, sebuah kartu yang mungkin akan mendapatkan sebuah kerugian yang cukup permanen ataupun kerugian yang tidak permanen, ya, ataupun kerugian yang mungkin akan mendapatkan sesuatu yang, ya, cukup memberikan sebuah sikap yang tidak baik. Dengan kartu thief, ini kartu yang cukup sangat menantang sekali dan adalah kartu yang cukup negatif, ya. Nah, jadi bisa mengenai tentang sebuah kerugian, penggelapan, material maupun emosional, ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya,
apa yang kamu lakukan di sini adalah sebuah bentuk peringatan. Ya, kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk kehilangan sesuatu, pendekatan pemikiran dan sebuah ketidakjujuran yang kamu peroleh dengan tidak jujur, ya, sehingga persahabatan pun juga bisa mendapat sebuah kerugian, ya, permanen, dan apalagi kerugian yang mungkin secara bertubi-tubi akan mendatangkan kepada kamu. Ya, jadi apapun kamu capai di sini adalah kerugian dan mungkin pihak orang ketiga yang mungkin bergerak di belakang panggung kamu sehingga kehidupan penuh dengan bercandaan, tipu muslihat dan daya tipu ya. Sehingga di bulan Oktober ini banyak sesuatu yang bisa membuat kamu itu jadi terbawa dalam sebuah emosional yang tidak baik ya. Nah, jadi yang saya lihat dengan hidup kamu, bagaimana dengan pengaruh emosional kamu yang negatif? Pertama ada kartu male female finance ya. Bentuk pengaruh emosional kamu yang negatif yang harus kamu capai di sini adalah sebagian besar yang kamu wujudkan di sini adalah mungkin kamu kurang adanya sesuatu yang mungkin kamu hadapi dengan baik ya. Baik kamu dari mungkin kamu memiliki sebuah badan jasmani, mungkin kamu dari segi fisik kamu adalah seorang laki-laki, tapi kamu memiliki sebuah naluri seorang wanita, mungkin ya. Dan mungkin juga sebaliknya, ataupun juga kamu selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik, sehingga mungkin kamu memiliki sebuah kepribadian sifat yang ganda ya, di mana kamu menyesuaikan diri kamu dengan situasi kondisi yang kamu yakini yang kamu hadapi ya, karena mungkin baik buruknya itu semua berasal dari ketulusan hati kamu. Meskipun kamu berbadan fisiknya seorang wanita ataupun seorang pria, namun kamu juga bisa memiliki sebuah sifat ganda yang cukup baik ya. Nah, tapi di satu sisi kalau yang saya di sini adalah kamu kalau bisa apa yang kamu nyamankan, kamu harus bisa mencari sebuah jalan yang terbaik dalam memecahkan sebuah pokok permasalahan. Karena yang salah di sini adalah kamu kurang adanya sebuah belas kasihan pada diri kamu sendiri dan kamu kurang percaya pada jiwa naluri kamu yang terbaik. Jadi bentuk perjalanan di beban masa lalu kamu itu lebih banyak terpengaruh ya, apalagi mengenai tentang yang namanya sebuah finance, sebuah bentuk keuangan ya. Keuangan bentuk pengaruh emosional ini mengenai tentang sebuah pengalaman kehidupan di beban masa lalu kamu, sehingga banyak mengalami sebuah kemiskinan ekstrim ya. Nah, sehingga apa yang kamu lakukan di sini, kamu lebih banyak berjuang untuk lebih banyak berhemat ya, daripada menggunakan uang sesuatu hal yang mungkin mengenai tentang sebuah rekening tabungan ya. Pengaruh emosional kamu di sini adalah mengenai tentang sebuah kebingungan, kejengkelan, penghasilan yang kamu dapatkan dengan naik turunnya ataupun lebih banyak mendapat sebuah kerugian ya, sampai kamu disuruh untuk menerima sebuah kehidupan yang nyata, kenyataan dalam bagaimana akan kamu sikapi. Di sini kalau yang salah adalah suatu bentuk kamu tidak ada sebuah bentuk penyembuhan beban masa lalu, dan apa yang kamu capai di sini adalah dengan tujuan baik ataupun negatif, sehingga apa yang kamu lakukan di sini adalah kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capai dengan niat hati yang baik. Dengan kemurahan hati kamu, semua kebajikan yang mulia tidak bisa kamu capai dengan baik ya. Nah, sehingga di sini mungkin dengan male female finance ya, kamu memiliki sebuah sifat yang ganda, bukannya mendapat sebuah sifat yang baik, maksimal yang positif, sifat yang baik, tetapi kamu susah untuk mendapatkan apa yang menjadi energi yang tidak baik juga ya. Jadi sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kamu tidak terrealisasi dengan baik ya. Nah, muncullah pihak orang ketiga dan mungkin selalu mendapatkan sebuah kerugian ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang kamu tindak lanjuti dengan sifat energi yang negatif, maka kamu harus bisa lebih berhati-hati dalam menggapai segala sesuatunya. Jadi kamu udah cukup tahu ya, cukup dia mengerti dari sisi negatifnya, dari sisi positifnya. Nah, itulah yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu dapatkan dalam demi mencapai apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu nantinya di bulan Oktober? Ya, pertama yang harus kamu capai adalah heart. Yang kedua, west.
Yang ketiga adalah atoms ya. Nah, pertama saya akan lihat dulu untuk kamu ya, sesuatu yang harus kamu capai, yang harus kamu dapatkan ya. Dalam mencapai apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu di sini adalah sebuah bentuk kenyamanan ya, comfort, heart ya, sebuah bentuk kenyamanan yang mana di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu untuk banyak beristirahat total, regenerasi ya, tahu apa yang bisa membuat kamu lebih nyaman. Kamu bisa menciptakan sebuah hubungan yang baik, yang damai dan indah, mungkin kejernihan dalam bentuk pemikiran kamu ya. Pemikiran jiwa kamu adalah sesuatu hal yang penting, jadi kamu harus bisa lebih banyak fokus pada kehidupan kejiwaan, kejiwa batin kamu, ya. Kenyamanan itulah yang paling penting, di mana api selalu menyala dan kamu bersiaplah untuk lebih banyak menghangatkan sesuatu dengan sadar lebih berhati-hati, jangan biarkan sesuatu mengganggu kenyamanan kamu. Di masa sibuk seperti ini, pentingnya kamu harus bisa lebih banyak fokus ya pada tempat kamu di mana kamu berada, di mana kamu bisa memberikan sebuah bentuk sesuatu hal yang baik dalam menginspirasi sebuah kedamaian, sebuah jalan dalam rencana yang akan dibawa dalam kesejahteraan. Ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah quest ya, completion. Mengenai tentang sebuah bentuk penyelesaian. Nah, penyelesaian itu seperti apa? Setiap siklus itu kan akan berputar dan akan segera berakhir ya. Jadi kamu jangan menolak sesuatu dari sebuah akhir ya, sesuatu akhir, karena akhir itu akan menandai sebuah bentuk awal yang baru. Jadi bentuk penyelesaian rencana tujuan kamu ataupun bentuk proyek itu harus bisa menjadikan sebuah bentuk penyelesaian. Jangan merasa takut, karena itu adalah sebuah bagian dari sebuah kehidupan. Tidak ada namanya sebuah bentuk kata akhir, karena segala bentuk akhir itu pasti akan memunculkan sebuah bentuk awal hidup kamu yang baru. Ya, jadi di mana arah, di mana matahari terbenam, disitulah nanti akan mendapatkan sebuah gagasan, sesuatu hal yang akan dibawa dalam sebuah kebijaksanaan. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk kata kartu atom? Ya, ini mengenai tentang sebuah building, sebuah bangunan ataupun sebuah membangun diri kamu lebih positifnya dan lebih kuat ya. Kedepannya bagaimana di sini adalah semuanya terhubung ya, baik buruknya yang kamu capai, yang kamu sikapi, semuanya itu adalah sesuatu yang bergetar adalah gerakan. Keyakinan, pertumbuhan itu adalah sesuatu hal yang wajar ya. Membangun diri sesuatu hal yang berubah adalah sesuatu hal yang wajar juga. Tetapi ada sesuatu ruang penciptaan, ruang yang tak terbatas ya. Kartu atom ini mengenai tentang sebuah gagasan bahwa segala sesuatunya bagian dari keseluruhan, entah bagaimana kamu bisa mengucapkan ataupun bisa melahirkan, mengembangkan sebuah bentuk ide dalam masa-masa mensejahterakan kehidupan kamu, mendapatkan sebuah keuntungan yang secara berlebih ataupun memberikan sebuah energi yang cukup baik dan positif ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, kamu sudah cukup tahu ya, mengenai tentang sebuah comfort, perhatian ya, sebuah bentuk kembali membangun ya, dan sesuatu hal yang mungkin sebuah bentuk perubahan, rencana bagaimana akan kamu sikapi dengan sebaik-baiknya sehingga kehidupan kamu bisa memberikan ataupun bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu ya. Nah, jadi itulah hasil pokok permasalahan, hasil ramalan untuk kamu orang bersio kelinci ya. Baik buruknya itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu rasa jengkel ataupun kecewa, hanya saja perubahan demi perubahan itulah yang kamu sikapi dengan energi yang baik ya. Coba kita akan melihat dari segi asmara percintaan kamu orang bersio kelinci. Kita akan melihat emosional cinta dan perasaan antara si dia dengan diri kamu ya. Nah, kita akan melihat si dia mengharapkan sesuatu dengan kamu tuh apa. Ada act as if your partner is here, I love you, relationship patterns ya. Nah, jadi di sini untuk kamu orang bersio kelinci, dia mengharapkan kamu kepada diri kamu tuh seperti apa. Dia pengennya bahwa seolah-olah kamu ada di samping dia ya, seolah-olah
Dia selalu mengharapkan sebuah bentuk tujuan, bisa membantu dan menyokong, bisa membantu dan mendorong, mendukung dan mendoakan dia. Di mana sepanjang hidupnya, dia selalu merasa bahwa kamulah yang terbaik. Kamulah yang bisa membantu dia dengan segala kemudahan, dengan segala kesulitan dan penderitaan yang bisa dilalui dengan lebih baik. Dia pengennya ingin mengucapkan dan mengungkapkan kata terima kasih, kata perhatian, dan ungkapan mengekspresikan sesuatu kepada diri kamu. Dia ingin mengucapkan 1000 bahasa kepada diri kamu, dan mungkin di sini adalah bentuk pola hubungan yang mungkin ingin dia sampaikan kepada kamu dengan segenap hatinya. Dia pengen bahwa kamu bisa menerima dia kembali, dan 1000 bahasa menunjukkan bahwa dia ingin membentuk kembali hubungan yang tadinya jadi berantakan, tidak baik, dan kembali menjadi sesuatu hubungan yang cukup harmonis jika memang bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, lalu bagaimana dengan diri kamu terhadap si dia? Di sini adalah simple acts of kindness, do something for someone, be supportive, ya. Di sini yang saya lihat adalah bentuk emosional cinta dan perasaan antara kamu dengan dirinya. Yang kamu inginkan adalah segala kebaikan, memberikan sebuah energi yang cukup baik, dan sesuatu kesempurnaan, kebahagiaan bisa diberikan kepada si pasangan kamu, ya. Ada sebuah bentuk kesederhanaan, sebuah bentuk kebaikan yang bisa dicapai, ya. Bisa melakukan sebuah bentuk pengorbanan, melakukan sesuatu untuk dia, ya. Give your attention to another. Jadi bisa memberikan sebuah bentuk pengorbanan, peringatan kepada sepanjang masa waktunya untuk memberikan sebuah sikap yang baik kepada si dia, ya. Kamu pengennya memberikan sebuah bentuk perhatian yang cukup kecil, sederhana, tetapi melakukan sesuatu hubungan, mungkin sebuah bentuk pengorbanan, mungkin hanya dari segi perhatian saja, ya. Dan terus juga ketiga, saling mendukung dan saling mendukung, saling mensupport apa menjadi sebuah keinginan dia, ya. Nah, jadi apapun yang bisa menjadi sebuah energi yang baik, energi yang positif, ini kalau saya lihat adalah sesuatu yang disikapi mengenai tentang sebuah keprihatinan, bentuk perhatian, dan segala sesuatu bentuk sesuatu yang bisa dibawa dalam sebuah kebersamaan dan kebaikan, ya. Jadi make a genuine effort to show you care, give your attention to another, kindness energize your and brings happiness to those around you. Jadi apapun itu, satu-satunya adalah mengenai tentang sebuah kebaikan, ya, ataupun sebuah bentuk perhatian, karena di sini yang salah adalah dukungan, dan mungkin tidak ada sesuatu hal yang mungkin terbawa dalam sebuah hal yang negatif. Jika memang bisa berpikir lebih bagus, yang mungkin inilah adalah sesuatu jalan terbaik dalam membina sebuah hubungan, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Untuk kamu orang bercok kelinci, dari sisi negatif positifnya yang kamu lalui, kamu sudah tahu, kamu yang mengalami dan kamu yang merasakan, baik betulnya atau tidak, kamu yang bisa menilai, ya. Hasil ramalan udah selesai. Untuk kamu bercok kelinci, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, 0819 196358839. Ada edisi harga paket promo yang lebih murah di bulan Oktober. Anda bisa mengambil sesuatu hal yang baik dengan harga budget yang sesuai dengan keinginan kamu, ataupun ikuti sesuai dengan harga budget yang baik, ya. Oke teman-teman, di sini hasil malam sudah selesai. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.